Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imansyah dengan NPM 223507076. Di sini pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam eh, birokrasi Indonesia. Eh, yang pada saat saya membuat KTP di kantor kelurahan Jakarta Barat. Pada saya umur 17 tahun, saya segera segera membuat KTP bersama dengan teman saya. Eh, Langkah-langkah membuat KTP yang diperlukan, yang pertama adalah dokumen-dokumen persyaratan yang harus dibawa dari rumah ya, yang dokumen persyaratan yang saya bawa waktu itu ada surat pengantar RT dan fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, masing-masing fotokopi dengan rangkap dua. Kemudian eh, saya datang ke kelurahan pada saat itu bersama teman saya. Nah, saya pergi saya pergi pada waktu sekolah ya. Saya sekolah dulu ya, dan saya izin dispen untuk membuat KTP ya, pada jam istirahat kedua. Sehabis istirahat kedua pada jam 1 siang ya, selesai selesai orang selesai orang istirahat dan juga kartu kelurahannya. Eh, saya pergi berdua di sana. Setelah sampainya saya di kantor kelurahan Jakarta Barat tersebut, saya mengambil nomor antrian. Nomor antrian untuk pembuatan KTP. Setelah nomor saya dipanggil, saya serahkan dokumen-dokumen persyaratan yang saya bawa kepada petugas-petugas yang melayani saya. Dokumen persyaratan tersebut diperiksa oleh toko petugas, kelengkapannya dan apa isi-isinya. Kemudian berikutnya saya menunggu lagi di luar dan untuk mengambil foto dan sidik jari oleh petugas. Eh, Mengambil foto dan sidik jari ini lumayan lama karena saya menulis dan sekalian menulis tanda tangannya juga ya. Tanda tangannya harus harus lebih besar, harus harus besar waktu itu, makanya agak lama di saya. Kemudian setelah mengambil foto, mengambil sidik jari dan mengambil eh, tanda tangan, eh, KTP pun akan dicetak sekitar 14 harian lah. 14 harian waktu kerja, saya baru bisa mengambil KTP ini. Setelah 14 hari saya menunggu bersama teman saya mengambil KTP tersebut pada hari sekolah lagi waktu itu dengan mengambil dispen untuk mengambil KTP eh, dengan pada istirahat jam pertama sekitar jam 9-an kalau nggak salah, dan bersama teman saya lagi. Pada saat itu saya eh, membawa salin untuk mengambil KTP, dan juga saya datang dengan rapi dengan sepatu. eh, Sampainya mengambil KTP tinggal mengantri saja, dan KTP tersebut sudah jadi dan bisa langsung diambil. Baik, berikutnya setelah pengalaman yang saya ceritakan, saya akan menganalisis eh, kelurahan tersebut menurut teori Weber. Birokrasi kelurahan merupakan salah satu unit pemerintah yang terkecil ya di Indonesia, yang memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, birokrasi kelurahan menerapkan sistem-sistem birokrasi yang mengacu pada teori birokrasi rasional yaitu teori Max Weber. Hmm. Karakteristik birokrasi kelurahan yang sesuai dengan teori Max Weber
antara lain seperti yang pertama ada struktur hierarkisnya ya. Eh, Birokrasi kelurahan memiliki struktur organisasi yang hierarkis ya. Pada saat itu di kelurahan pasti memiliki pemimpin yang tertinggi itu lurah sebagai pemimpin tertingginya sampai dengan bawah-bawahannya yaitu staf dan pegawai-pegawainya. Struktur hierarkis ini perlu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab birokrasi kelurahan. Yang kedua ada pembagian kerja yang jelas ya. Birokrasi kelurahan membagi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas-tugasnya secara jelas dan tegas kepada setiap pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai dapat bekerja secara profesional dan efisien. Yang ketiga ada aturan dan prosedur yang ketat ya. Birokrasi kelurahan ini memiliki aturan dan prosedur yang mengatur tata kerja dan tingkah lakunya pegawai-pegawainya. Eh, Aturan dan prosedur ini diperlukan untuk menjamin konsistensi dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab birokrasi kelurahan. Kemudian ada pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh lurah. Lurah sebagai pemimpin tertinggi birokrasi kelurahan ini memiliki kewenangan untuk mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahan-bawahannya seperti staf dan pegawainya. Pendelegasian wewenang ini diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab birokrasi kelurahan. Berikutnya ada profesionalisme. Eh, Pegawai-pegawai tersebut cukup profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Setelah jam istirahat saya datang ke sana, mereka langsung menjalankan tugas-tugasnya eh, yang harus yang berkompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini diperlukan ya pada birokrasi agar pegawai dapat bekerja secara profesional dan berkualitas dan untuk meningkatkan birokrasi birokrasi tersebut. Ya, birokrasi ini memiliki kelemahan-kelemahan ya. Uh, Kelemahan-kelemahan tersebut harus segera dicegah atau diberantas untuk mengatasi kelemahan birokrasi kelurahan uh, sebagai seperti kita bisa menggunakan dengan berbagai cara dengan seperti berikut yaitu pertama penyederhanaan aturan dan prosedur ya. Menurut saya aturan dan prosedur birokrasi kelurahan perlu disederhanakan lagi agar tidak terlalu ketat dan rumit. Hal ini dapat mempermudah masyarakat untuk eh, mendapat pelayanan-pelayanan di kelurahan ya. Yang berikutnya ada peningkatan kualitas pelayanan. Yang ini harus ditingkatkan ya pada birokrasi ini. Birokrasi karena pelayanannya dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan. Menurut saya waktu 14 hari untuk menunggu KTP jadi tersebut memotong sangat sangat lama ya. Hal ini bisa dijadikan korupsi kepada pegawai-pegawainya dengan cara mempercepat jadinya KTP misalnya dengan uh, hanya 2 hari dibayar 50.000 bisa dapat 2 hari. Menurut saya hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang ketiga ada pemberantasan korupsi dan kolusi. Yang saya bilang tadi eh, di kantor kelurahan ini masih banyak celah korupsinya seperti yang 14 hari KTP jadi tersebut bisa dikorupsi dengan pegawai-pegawainya seperti saya mendengar cerita-cerita KTP bisa jadi sehari apa bisa jadi hari itu pun bisa jadi dengan membayar itu harus diberantas karena kolusi sangat merusak birokrasi untuk untuk uh, mendapatkan birokrasi yang bagus perlu
perlu birokrasi yang bersih, aman, dan jujur. Kesimpulan analisis saya, birokrasi kelurahan merupakan salah satu unit pemerintahan yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien. Birokrasi kelurahan perlu menerapkan sistem birokrasi yang mengacu pada teori rasional Max Weber. Namun birokrasi kelurahan juga memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang harus dibenah eh, hingga ke akar-akarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.